Itulah berkah buat gua ya karena lahir di keluarga susah. Panggung kreatif seolah menjadi miliknya, sebab hanya dia yang berada di puncak pencapaian sebagai konten kreator. Nama Atta Halilintar bahkan tercatat sebagai pemilik subscriber terbanyak se-Asia. Sebuah pencapaian yang mencengangkan di usianya yang baru 26 tahun. Lantas, seperti apa perjuangan Atta menjadi yang teratas di Asia? Benarkah ia pernah mengalami masa-masa sulit? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan mengungkap jejak kehidupan para selebriti. Pemilik nama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar ini memang pernah berada dalam situasi susah sebagai orang tak berpunya. Lahir di Dumai, Riau pada 20 November 1994, ia mengisahkan dirinya hidup di rumah sempit ukuran 3 kali 3 meter. Jadi, jangan membayangkan kehidupannya hari-hari ini karena di masa lampau Atta tidak terlahir sebagai orang kaya. Kalau ada yang nanya Bang Atta itu terlahir enak keluarganya udah berada gitu, itu salah besar. Gua lahir di keluarga memang waktu itu keluarga susah. Dari rumah 2x2 ya kan. 3x3 sorry, beralaskan tanah dulu. Itu kisahnya orang tua gue juga bisa cerita juga sendiri. Itu gue lahir sampai susu anak aja orang tua gue gak mampu belinya. Sampai suara gue katanya salah satunya kenapa serak-serak mulu dari kecil tuh nangis karena gak bisa dikasih susu guys. Itulah berkah buat gue ya karena lahir di keluarga susah itu kita bisa tahu bagaimana kerasnya berusaha menjadi anak yang lebih tangguh, mental yang lebih baja untuk menghadapi kehidupan, untuk mencari rezeki dan lain-lain. Kesedihan sebagai orang yang lahir dari keluarga miskin membuatnya harus bekerja keras. Bahkan sejak masih sangat kecil. Sekedar untuk ongkos pulang pergi ke sekolah, ia mesti berjualan. Pernah suatu kali, Atta meninggalkan sekolah untuk tak kembali dalam kurun yang panjang karena tidak mampu membayar uang sekolah. Saya umur SD, kita mengalami ujian keluarga yang sangat besar sampai akhirnya merasakan itu ibaratnya keluarga bukan mulai dari nol lagi dari minus, itu mulai dari negeri orang. Dan akhirnya di situ aku juga sempat dari sekolah sempat nunggak sampai sempat berhenti sekolah dulu karena nggak mampu bayar. Jadi aku di sekolah tuh mulai dagang, dari dagang sandwich, dagang roti, sampai dagang barang-barang mainan-mainan dari Indonesia di Malaysia untuk jajan dan untuk ongkos pulang guys. Jadi memang keadaan aku di situ memang sedikit sebenarnya sedih sih. Cuman aku di situ semangat dan bahagianya adalah ketika semua keluarga aku itu walaupun dalam keadaan susah tetap semuanya semangat. Hari-hari perih menemani Atta tumbuh sebagai remaja. Apalagi bersama orang tuanya, masa kecilnya dihabiskan di Malaysia sebagai perantau miskin. Ia juga harus menyiasati keadaan, termasuk mencari cara agar bisa ke sekolah tanpa keluar ongkos. Sempet dulu tuh aku kerja sama karena di Malaysia itu kan ongkosnya tuh harus naik kereta, naik bus pulang sekolah tuh pakai ongkos. Karena nggak ada ongkosnya, aku sempat nyolong-nyolong kayak lewat bawah, lompat pagar, di bus pura-pura tidur, lari. Saking nggak pernah dari satu titik aku nggak punya duit sama sekali. Terbiasa menempa diri sejak kecil, membuat Atta Halilintar mudah memutar otak untuk bertahan hidup. Bakat dagang yang sudah dikembangkan sejak SD semakin kuat
di usia remaja. Di usianya yang baru 13 tahun, ia sudah berbisnis jual beli mobil bekas. Sejak itulah, naluri bisnisnya terus terasah hingga kini. Kalau ada yang mau tahu kisahnya, aku tuh dulu sempat dagang di sekolah, habis itu aku sempat umur 13 tahun jualan mobil, guys. Jadi di umur 13 tahun aku satu minggu itu bisa menjual 11 sampai 13 mobil. Itu umur 13 tahun. Nah, itu usaha pertama aku yang termasuk yang agak meledak. Dan habis itu aku coba usaha online sebelum jadi YouTuber, guys. Sebelum nyoba yang lain dan sebelum dagang-dagang yang lain, aku online itu jualan handphone Cina dulu ya. Zamannya handphone tuh masih lengkap, ada Bluetooth, ada WiFi, ada ini, ada itu, sampai ada TV, kulkas, segala macam. Atta Halilintar pernah melewati masa-masa sulit sebagai orang susah. Dari sana, ia ditempa menjadi figur yang tangguh dan pekerja keras. Lantas, benarkah di usia sangat muda, ia mampu mengantongi omset 1 miliar rupiah dari bisnisnya? Was-Was akan mengungkapnya. Tetapi pastikan untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, saya Indra Bekti. Jangan lupa ya, saksikan terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Setelah berjualan mobil bekas, Atta mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke banyak komoditas. Semula, yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi, dengan bisnis secara online. Sukses lewat online, ia membuka toko handphone hingga mendapatkan omset 1 miliar rupiah setiap bulan. Itu aku sempat jualan online dan alhamdulillah jualannya lancar, banyak. Dan kalau kamu mau tahu, habis itu aku bisa buka toko handphone. Dan omsetnya online dan toko itu miliaran per bulan. Untuk aku waktu itu umurnya 13 sampai 14 tahun, omset miliaran per bulan itu pertama kali di hidup aku. Itu aku masih kebayang sampai sekarang bagaimana dulu aku senengnya dan bangganya, dan aku bisa membantu orang-orang terdekat aku juga. Dan gak nyampe di situ, walaupun ada problem lagi, aku coba bisnis kuliner, coba bisnis-bisnis yang lain. Jauh sebelum menjadi konten kreator dengan jumlah pengikut terbesar, Atta memang telah memetik kesuksesan lewat berdagang. Semua dilakukan dengan kerja keras, tanpa modal berasal dari orang tuanya. Kerja keras itulah yang membawanya tampil sebagai anak muda yang mampu membiayai hidupnya sendiri dan mewujudkan semua keinginannya, termasuk keinginan memiliki mobil-mobil mewah dan rumah di kawasan elit. Sampai akhirnya aku bisa kayak sekarang, bisa membeli apa-apa sendiri, bisa macam-macam, bisa beli apa-apa lah pokoknya, bisa memulai bisnis baru. Sekarang clothing juga, walaupun modalnya nggak kecil, itu semua 100% modal aku sendiri. Nggak ada yang bilang, kalau ada yang bilang haters netizen, enak kamu mah bisnis dibantuin orang tuanya, paling dikasih duit sama orang tua. Wah, kamu lahirnya seneng lah bisa beli ini sendiri, kamu gayanya bisa keren gara-gara ini dari orang. Kamu bisa tanya ke keluarga aku, ke siapapun. Bahkan bisa, kalau ada, kemarin aku ketemu teman SD aku tuh ada di YouTube, aku bisa tanya langsung itu aku kecil lagi mana. Kesuksesan Atta Halilintar kini semakin lengkap dengan predikat sebagai konten kreator terbesar se-Asia. Jumlah pengikutnya juga sangat berlimpah, sehingga penghasilannya juga fantastis. Itu yang membuatnya sudah sejak lama tak tergantung pada orang tuanya. Aku dari kecil, karena keadaan itu, aku mulai untuk nggak bergantung sama orang tua. Sampai sekarang ini pun semuanya nggak bergantung sama orang tua, sampai sepeser pun nggak ada duit dari orang tua, tapi berkahnya dari orang tua yang pasti. Pokoknya kita kalau di zaman sekarang tuh harus adaptasi ya, nggak boleh sampai ketinggalan sama tren. Jadi harus ngikutin terus konten apa yang terbaru, bisnis apa yang lebih lagi laku, harus selalu ikutin. Jadi kalian tunggu aja
atau permisa semua, tungguin aja gue karya-karya gue terbaru dan karya-karya gue selanjutnya, dan dagangan-dagangan dan bisnis-bisnis yang baru yang akan keluar lagi. Sukses di banyak bidang membuat Atta Halilintar menjadi seorang idola. Diam-diam, banyak wanita yang juga menginginkannya. Ia menjadi tambatan hati. Tapi benarkah hubungannya dengan Aurel Hermansyah semakin serius? Jangan takut untuk subscribe, like, dan komen. Tetap di Was-Was. Halo, saya Tar Budiman. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Tampil sebagai anak muda dengan banyak pencapaian, Atta Halilintar memang diidolakan semua orang, terutama para wanita. Sejumlah gadis cantik dikabarkan dekat dengannya, tapi ia mengaku memang dilarang berpacaran oleh orang tuanya. Jadilah seperti ada lorong misteri dalam kehidupan asmaranya. Karena emang nggak boleh pacaran juga sama nyokap gua. Ya pokoknya menurut saya sih nanti kalau udah saatnya memang menikah, jodohnya akan datang. Kini menjelang usianya genap 26 tahun, Atta mulai merancang masa depan. Sebagai konten kreator, ia sangat ingin mendapat pendamping yang juga kreatif. Tapi secara umum, kriteria wanita idamannya sederhana. Cantik hatinya, cantik wajahnya. Selebihnya bisa bersama-sama melahirkan karya-karya yang membanggakan. Simpel aja ya, hatinya yang cantik ya kan, mukanya juga harus cantik dan ya nggak usah terlalu tinggi, yang tingginya seaku lah. Terus kalau bisa dia bisa bukannya adanya dia malah menghambat pekerjaan atau menyusahkan pekerjaan, tapi dengan adanya perempuan ini bakal bikin gue lebih semangat lagi kerja. Kalau bisa malah bikin semuanya lebih lancar gitu, bukannya malah membatas-batasi ataupun kayak orang kan sekarang pacaran suka ada namanya posesif, protektif banget gitu. Jadi sampai cowoknya sendiri tuh nggak bebas kemana-mana tuh. Gue nggak bisa tuh digituin. Gue senang aja dapat pasangan yang bisa sama-sama konten kreator gitu kan. Kan sering kayak kerja bareng, terus ya udah kita kalau ngobrol emang ya udah nyambung. Terus karena aku banyak belajar juga sih, dia banyak ngajarin aku kayak, karena aku kan apalagi kan baru punya YouTube, terus pokoknya banyak lah yang diajarin, bukan tentang YouTube doang, kayak dari masalah pekerjaan atau apapun dia selalu ngajarin, dia selalu kasih tahu. Ya intinya ya begitu. Agak tidak sulit sesungguhnya menebak arah kriteria Atta. Sebab saat ini ia memang sedang dekat dengan Aurel Hermansyah yang juga seorang konten kreator. Hubungan mereka bahkan sudah mulai serius untuk dibawa ke pelaminan. Meski belum ada konfirmasi pasti, publik tinggal menunggu waktu. Apalagi orang tua Aurel juga sudah memberi sinyal merestui hubungan keduanya. Aku tuh dari dulu cita-citanya mau pengen nikah muda gitu, cuman kita kan nggak tahu kan jodoh di tangan Tuhan, tangan Allah gitu. Sekarang kita menatap masa depan yang lebih baik. Perjuangan yang keras pada akhirnya memang memberi hidup yang gemilang. Itu dibuktikan oleh Atta Halilintar. Bahkan jauh sebelum sukses sebagai konten kreator dengan pengikut terbesar se-Asia. Pemirsa, saksikan terus Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu mulai jam 3 sore hanya di YouTube channel. Pastikan untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.